mengganti Mohamed Salah. Sekarang ini, Mohamed Salah memang masih bertahan di Liverpool. Namun, hal tersebut tak membuat The Reds berdiam diri. Mereka disebut berusaha mengantisipasi kepergian Salah sedini mungkin. Liverpool disebut langsung berusaha mencari calon penggantinya. Sekarang, mereka disebut sudah mengantongi satu nama. Liverpool disebut akan mempertimbangkan memboyong Johan Bakayoko dari PSV Eindhoven. Saelemaekers berlatih terpisah dari skuad Milan. Alexis Saelemaekers memang ikut membantu AC Milan meraih Scudetto. Ia juga masih terikat kontrak sampai tahun 2026. Namun musim panas ini, Milan sepertinya ingin menjualnya. Sebab, dalam sesi latihan kemarin, ia tak terlihat berlatih dengan skuad utama Rossoneri. Hal ini dilaporkan oleh Calcio Mercato. Media itu menyebut, skuad utama Milan menggelar latihan dengan tim Primavera. Tapi, Saelemaekers tak terlihat batang hidungnya. Ia disebut berlatih terpisah dengan rekan-rekannya. Alasan Lionel Messi pindah ke Inter Miami. Messi menjelaskan, alasannya memilih melanjutkan karirnya di Inter Miami setelah bermain di Eropa. Lapulga mengaku hanya ingin menikmati sepak bola. Saya tidak berpikir tentang perluasan sepak bola di Amerika Serikat. Saya datang ke sini untuk menikmati sepak bola. Dan saya memilih tempat ini untuk itu, kata Messi dilansir Marca. Saya sangat senang atas keputusan yang saya buat untuk keluarga saya. Sambutan dari Amerika Serikat secara umum sangat luar biasa. Barcelona ditinggal Ronald Araujo menepi selama 1 bulan. Barcelona mendapat pukulan telak setelah Ronald Araujo mengalami cedera hamstring dan diprediksi akan membutuhkan waktu lumayan lama untuk menepi. Kendati Blaugrana belum menjelaskan seberapa parah cederanya, Mundo Deportivo mengklaim bahwa Araujo akan absen setidaknya selama 1 bulan. Pemain berusia 24 tahun ini mengalami cedera saat mengikuti ajang Joan Gamper. Namun, ia mampu bermain penuh tatkala menghadapi Getafe di akhir pekan lalu. AC Milan dapat lampu hijau dari predator Juventus, Moise Kean. AC Milan baru-baru ini dikaitkan dengan striker Juventus, Moise Kean. Di tengah upaya mereka mencari penyerang baru untuk membenahi lini depan skuad Stefano Pioli. Melansir Pianeta Milan, Kean dipercaya bersedia merumput di San Siro dengan gabung Rossoneri. Sebab, ia rumornya memang tertarik ketimbang jadi cadangan di Juventus. Namun Rossoneri sendiri hanya ingin mencoba merekrut Kean dengan cara meminjamnya selama 1 musim. Juventus diklaim masih jalin komunikasi dengan Chelsea untuk Romelu Lukaku. Romelu Lukaku telah menunggu transfer ke Juve selama beberapa waktu. Namun, itu nampaknya gagal terlaksana setelah The Blues menolak untuk menambah 40 juta euro untuk mendapatkan Dusan Vlahovic dalam transfer tukar tambah. Meski begitu, menurut kabar dari Sky Sport Italia, Bianconeri masih tertarik kepada mantan striker Inter Milan tersebut dan masih menjalin komunikasi dengan Chelsea hingga saat ini. Ditinggal absen Kevin De Bruyne, Manchester City siapkan Dani Olmo sebagai pengganti. Cedera hamstring yang menimpa De Bruyne memaksa City untuk bergerak di bursa transfer. Pemain asal Belgia tersebut kemungkinan akan absen hingga Natal dan mungkin akan menjalani operasi. Dan hal tersebut membuat Guardiola memutar otak untuk menutup lubang yang ditinggal oleh sang pemain. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, tim yang bermarkas di Etihad Stadium tersebut telah mengidentifikasi Dani Olmo sebagai opsi yang cocok untuk menggantikan posisi De Bruyne. Maka, Camavinga bisa tembus 100 pertandingan perkuat Real Madrid. Pada saat Los Blancos mengalahkan Sevilla dengan skor 2-0, Camavinga bermain sebagai starter. Hal itu membuatnya berhasil menembus 100 laga. Saya senang bisa menambah sedikit lagi sejarah Real Madrid. Saya masih muda dan 100 pertandingan itu banyak. Saya sangat senang telah mencapai angka ini. Dan saya ingin memainkan lebih banyak permainan lagi di sini, kata pemain asal Prancis itu. Anda harus memberikan segalanya untuk seragam ini, karena ada begitu banyak sejarah di baliknya. Mainnya masih acak adut, MU diprediksi tidak akan menang lawan Tottenham. Paul Merson memberikan prediksinya terkait laga Tottenham versus Manchester United di akhir pekan ini. Ia menilai Setan Merah tidak akan meraih kemenangan di laga ini. Merson juga menilai pertandingan ini bakal berakhir imbang, karena Tottenham juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan bersama Ange Postecoglou. Saya yakin mereka akan bermain dengan baik menghadapi United, di mana MU saat ini masih belum menemukan performa terbaik mereka. Jadi, saya memprediksi laga ini berakhir imbang. Julian Duranville, wonderkid baru yang bakal bikin Dortmund move on dari Bellingham. Duranville sendiri baru bergabung dengan Dortmund dari Anderlecht pada awal tahun kemarin. Namun, Tersik menyebut sang winger punya talenta yang sangat luar biasa.
Anak ini memiliki potensi yang luar biasa besar. Ia punya talenta yang bagus, dan juga punya pikiran terbuka. Ia sangat bekerja keras, dan ia mau belajar banyak. Terzic juga menekankan bahwa ia tidak mau buru-buru mengorbitkan Duran Villei di timnya. Ia ingin secara perlahan tapi pasti membawa sang winger ke skuad di Borussia. Ancaman Erick Thohir, tolak panggilan timnas Indonesia, pemain bisa tak dipanggil untuk laga lawan Portugal. Pemain yang menolak panggilan timnas Indonesia akan di blacklist untuk laga skuad Garuda di masa depan. Ancaman itu ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Berarti, nanti kami juga begini, kalau kami membawa Portugal, kami akan berpikir juga kepada pemain yang tidak mau bermain, ujar Erick Thohir. Tapi kan akhirnya jadi ancaman-ancaman. Kita tidak perlu diskusi itu. Ini kan sama-sama, pokoknya merah putih segalanya, jelas Erick Thohir. Permintaan super mewah Neymar kepada Al Hilal. Ketika Al Nassr mendatangkan Cristiano Ronaldo, mereka harus menyewa hingga 17 kamar Kingdom Suites. Neymar tidak kalah dengan Ronaldo. Pemain asal Brasil itu juga meminta fasilitas yang luar biasa. Neymar meminta tinggal di sebuah mansion dengan 25 kamar. Neymar juga ingin mansion tersebut dilengkapi dengan kolam renang 4 kali 10 meter. Lalu, ada 3 fasilitas sauna. Ex pemain Barcelona itu juga meminta ada 8 orang yang dipekerjakan secara tetap untuknya. Mantan bintang Arsenal, Theo Walcott memilih tak melanjutkan petualangan sepak bola di musim ini, alias pensiun. Ex pemain internasional Inggris itu gantung sepatu di usia 34 tahun. Walcott, yang bermain bagi Southampton di Liga Primer Inggris musim lalu, tak melihat ada kesempatan dirinya bermain lagi di musim ini. Sebagaimana diberitakan Talksport, mantan pemain Everton dan The Gunners itu memutuskan untuk mengakhiri perjalanan 23 tahunnya di sepak bola. Dipermainkan Kylian Mbappe lagi, Real Madrid sudah siapkan rencana kedua. Keputusan PSG untuk menawarkan kontrak baru kepada Mbappe akan memengaruhi Real Madrid. Real Madrid akan kembali dipermainkan oleh winger asal Prancis itu. Sebelumnya, Los Blancos pernah mengalami hal yang sama saat musim panas 2022 lalu. Meski demikian, Real Madrid kini sudah memiliki rencana kedua apabila dipermainkan oleh Mbappe. Untuk menggantikan Mbappe, Los Blancos berencana untuk merekrut salah satu dari Lautaro Martinez, Victor Osimhen, dan Randal Colombo. Luciano Spalletti jadi pelatih baru Italia usai kepergian Roberto Mancini. Kekosongan kursi pelatih timnas Italia hanya bertahan selama beberapa hari. Federasi Sepak Bola Italia bergerak cepat dan menunjuk Spalletti yang baru akan bekerja per 1 September 2023 mendatang. Tim nasional membutuhkan pelatih hebat, dan saya sangat senang bahwa Spalletti menerima tawaran kami, ujar Presiden FIGC, Gabriel Gravina. Erik Ten Hag pastikan MU ingin permanenkan Jonny Evans. Baru-baru ini, Ten Hag mengonfirmasi niatannya untuk mempermanenkan Evans. Ia menyebut bahwa sang bek memberikan kontribusi yang bagus untuk skuad Setan Merah, sehingga ia ingin menggunakan jasanya. Ya, tentu saja saya ingin mempertahankannya. Jika tidak, kita tidak akan membicarakan topik ini sekarang, kata Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Ten Hag juga mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya sedang berdiskusi dengan agen Evans untuk kontrak ini. Arsenal segera perpanjang kontrak Martin Odegaard. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal memasukkan perpanjangan kontrak Odegaard sebagai prioritas mereka. The Gunners menilai Odegaard adalah pemain yang sangat krusial bagi tim mereka. Kehilangannya bisa jadi malapetaka bagi tim asal London Utara itu. Sehingga mereka akan mencoba untuk memperbaharui kontrak sang kapten dalam waktu dekat ini. Mereka juga sudah menjalin komunikasi dengan agen sang pemain. Mereka sudah mengutarakan niatan mereka untuk memperpanjang kontrak sang gelandang. Rafael Varane kini diincar klub Arab Saudi. Menurut laporan Express, Varane saat ini menjadi incaran Al Ittihad. Al Ittihad mendatangkan beberapa pemain top di musim panas ini. Namun, mereka ingin mencari tambahan tenaga di lini pertahanan mereka. Varane dinilai punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga mereka tertarik untuk memboyong sang bek di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Al Ittihad tidak sekedar berwacana untuk mendatangkan Varane. Mereka dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan agen sang bek. Harry Kane, 1 gol dan 1 assist, Bayern Munchen bekuk Werder Bremen 4-0. Bermain di Weser Stadion, laga berjalan berat sebelah sejak awal. Bayern unggul segalanya, Werder Bremen tidak diberi kesempatan sedikit pun. Kali ini, pesta 4 gol Bayern disumbang oleh Leroy Sané, Harry Kane, dan Mathys Tel. Bremen hanya melepas 1 shot on target selama 90 menit lebih.
Kemenangan ini mengantar Bayern Munchen meraih 3 poin perdana di Liga Jerman.